Assalamualaikum, selamat siang Pak Mei. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini, Bu Ika? Alhamdulillah sehat. Pak Mei gimana? Sehat? Alhamdulillah sehat, sehat, sehat. Alhamdulillah sehat. Nah, Begini Pak Mei, apa apa ini? ada waktu? Oh, Oh, ada. Alhamdulillah ada kalau waktu. nggak sibuk, ini saya mau bincang-bincang sama Pak Mei. Oh, Tidak mengganggu waktunya. iya, monggo, monggo. Ada apa ini, Bu? Ada apa, Bu Ika? Begini Pak Mei, saya itu ada sedikit masalah sebenarnya dalam pembelajaran di kelas. Eh, Siswa saya itu ada yang sedikit aktif dan suka mencari perhatian di kelas. Nah, Hmm. tujuan saya ke Pak Mei ini ingin mengadakan diskusi juga mencari solusi yang terbaik supaya kelas saya itu menjadi kondusif lagi dan lebih fokus pembelajaran di kelas. Memangnya ada masalah apa ini, Bu? Silakan. Monggo diceritakan. Ada masalah apa ini? Kelas berapa, Bu? Kelas 4 Pak Mei. Kelas 4. Iya. Monggo, monggo. Begini, di kelas saya itu ada murid saya namanya Andi, yaitu aktif gitu ya, biasa kan anak laki-laki sering aktif di kelas, tapi aktifnya ini dia lebih sering mencari perhatian dalam proses belajar mengajar. Jadi kalau dia ditertawakan temannya itu tambah menjadi dan tertawa-tawa gitu. Akhirnya kan kelas saya itu tidak fokus dan tidak terkendali gitu. Kelas itu menjadi sangat ramai sekali beberapa hari ini. Jadi Andi ini ya. Siapa namanya, Bu? Andi, Pak Mei. Oh, Andi yang apa ya? Membuat temannya tertawa atau bagaimana? Iya, Jadi dia itu dia melontarkan jok-jok gitu, berkata-kata yang membuat teman lain tertawa-tawa sehingga tapi ketika temannya apa ya tertawa dia itu semakin menjadikan seperti merasa menjadi pusat perhatian gitu loh Pak. Jadi dia tambah ini mencari perhatian dengan menggunakan jok-jok dan kata-kata itu. Kalau temannya tertawa dia malah semakin rame gitu. kira-kira menurut Bu Ika gimana? Ada menurut Bu Ika ini kira-kira ada cara nggak Andi ini supaya tidak apa ya tidak membuat kegaduhan lagi di kelas gitu agar teman-temannya ini lebih kondusif lagi kan dalam pelajaran ya betul ya. Mm-mm. Ada cara nggak dari Bu Ika? Menurut saya ini ada cara sih gitu Pak Mei. Yang pertama mungkin yang bisa saya lakukan ya saya melakukan pendekatan personal ke Andi. Saya ajak bicara berdua dan Hmm. mungkin kita bisa sharing-sharing kenapa apa ya? Saya ingin mengidentifikasi kebutuhan dasar manusia yang tidak terpenuhi dari si Andi ini. Kenapa sih sehingga dia itu membuat gaduh di kelas dan rame begitu. Awal Hmm. itu saya pendekatan personal ke Andinya. Kosong. Hmm. Kira-kira ada cara lain nggak? Rencana lain dari Bu Ika selain apa ya personal kepada Andi. Mungkin ada cara lain dari Bu Ika? Mungkin kalau misalnya yang pertama ini saya rasa belum begitu berhasil ya belum berhasil begitu mungkin yang cara kedua saya komunikasikan dengan orang tuanya. Itu saya mencari informasi tentang dia di lingkungan rumah, bagaimana sikap dia di rumah, di lingkungan rumahnya, begitu. Dan kalau misalnya ini sudah terkomunikasi dan si Andi ini kan pasti akan mendapatkan perhatiannya lebih dari orang tuanya. Mungkin itu bisa merubah sikap dia, Pak Mei.
Berarti ada beberapa rencana nih ya, Bu. Ada beberapa rencana yang ingin Ibu Ika lakukan. Kira-kira kapan ini rencana ini bisa apa ya, bisa Ibu Ika laksanakan, bisa direalisasikan gitu loh, Bu. Rencana ini sudah baik ya, Bu. Rencana sudah baik. Terus kira-kira kapan itu? Secepatnya Pak Mei, hari ini saya ada rapat jadi KKG kebetulan kan sampai siang, mungkin besok sudah bisa saya laksanakan. Saya pendekatan personal dulu ke Andi dan saya lihat progresnya. Kalau ini berhasil, jadi saya tidak ingin melanjutkan. Tapi ketika upaya yang pertama ini ada terkendala, masih ada perubahan yang signifikan sikap Andi di kelas, saya akan melaksanakan cara yang kedua tadi dengan komunikasi dengan orang tuanya, tapi tetap saya akan menjalin komunikasi supaya ada perhatian lah dari orang tuanya begitu. Setidaknya ada komunikasi, mendapatkan perhatian juga. Iya, rencana Bu Ika ini sudah baik ya. Mudah-mudahan rencana Bu Ika ini untuk Andi ya. Kita fokus pada Andi ya Bu. Mudah-mudahan apa yang direncanakan Bu Ika, yang pertama itu apa tadi Bu yang ingin Bu Ika laksanakan? Yang pertama pendekatan personal dan mengetahui kebutuhan dasar apa yang belum terpenuhi dari si Andi ini tadi. Kalau dia sudah merasa terpenuhi, mungkin bisa merubah sikapnya. Itu karena kan dia kan mencari perhatian sangat lebih itu di kelas. Kelas jadi ramai sekali, nggak kondusif. Itu rencananya. Mudah-mudahan rencana Bu Ika ini bisa dilaksanakan secepatnya dan ada perubahan dari sikap Andi ini, dari nantinya terbiasa membuat gaduh di kelas, mudah-mudahan tidak membuat gaduh di kelas lagi, agar kelasnya Bu Ika lebih kondusif lagi, begitu ya. Iya, amin. Semoga segera bisa saya laksanakan ya Pak Mi ya. Dan ini mungkin bisa terlaksana dengan baik lah tadi dan bisa berhasil gitu. Kalau pembelajaran bisa lebih kondusif lagi. Mudah-mudahan lancar, tapi tetap semangat. Semangat untuk anak-anak. Ya gimana ya, meskipun Andi juga seperti itu, pasti ada ada latar belakangnya. Mudah-mudahan kita menemukan cara yang paling tepat lah untuk mengatasi Andi, kemudian agar kelas Bu Ika juga kondusif, tidak terlalu gaduh, karena satu anak yang namanya Andi ini. Mudah-mudahan rencananya berjalan dengan lancar, mudah-mudahan nanti ada peningkatan dari Andi, jadi kelas Bu Ika kembali kondusif lagi, begitu ya. Iya, semoga Pak Mei, semoga kembali lagi kondusif kelas saya. Kira-kira ada lagi enggak Bu Ika? Ada lagi enggak selain Andi nih, selain Andi? Sementara ya PR saya beberapa hari terakhir ini ya tentang Andi aja, bro. Tidak ada yang lain. Ada yang lain itu sudah tidak ada masalah pembelajaran. Ya ini terjadi beberapa hari terakhir ini, sebelumnya itu tidak. Makanya saya kan ingin tahu kenapa si anak ini ada perubahan perilaku, dia mencari perhatian, ada sesuatu yang ini. Jadi kan saya harus melakukan pendekatan tadi, komunikasi juga dengan orang tua, sehingga saya bisa mengambil langkah tepat supaya Andi itu bisa kembali lagi menjadi anak yang di kelas itu bisa fokus belajar dan semangat lagi. Alhamdulillah, ya mudah-mudahan rencananya semangat untuk Bu Ika. Iya. Mudah-mudahan lebih kondusif lagi siswanya. Terima kasih. Ada lagi? Sudah itu saja Bu Ika? Mungkin itu ya? Iya. Ya. Terima kasih loh Pak Mei. Saya sudah bisa sharing. Sekarang saya itu
lebih lega gitu, bisa Hmm. mungkin bisa menemukan solusi untuk pembelajaran tadi gitu Pak Mei. Dan saya itu Oke. mungkin harus lebih bersabar Hmm. pembelajaran untuk saya dan guru-guru yang lain supaya bisa mengendalikan rasa marah ketika menghadapi siswa yang perilakunya tidak sesuai dengan harapan saya sebagai seorang guru seperti itu, dan lebih sabar begitu Pak, dan tidak marah-marah. Ya, Dari semoga guru. ya, semoga bincang-bincang hari ini ada apa ya? Ada manfaatnya ya. Mungkin Iya, sedikit sebentar, meskipun sebentar membuahkan hasil yang apa ya? Hasil yang sangat baik untuk Bu Ika, juga untuk Andi nanti ke depannya, untuk kelasnya Bu Ika juga ke depannya. Itu saja Bu Ika. iya Pak Mei, terima kasih atas waktunya. Saya mau melanjutkan rapat ini, rapat KKG. Iya, jadi saya mohon diri. Terima kasih Pak Mei, semoga sehat Oke, selalu. kami-kami Bu. Oke, terima kasih coachnya Mas Handoyo. Nggih, saya hanya Ya, ingin menyampaikan beberapa yang harusnya gitu ya. Nah, Mas Handoyo, ada pertanyaan yang seharusnya tidak boleh ya. hmm, Formulasi pertanyaannya harusnya tidak seperti itu. Seperti ada tadi pertanyaan ini 2 kali Mas Han menanyakan kepada Mbak Ika, apakah Bu Ika punya cara untuk mengatasi Andi? Nah, Mas Han, Mbak Ika juga, kalau seandainya tadi Mbak Ika bilang saya tidak punya cara, maka mati sudah di situ. Jadi pertanyaan-pertanyaan apakah itu pertanyaan yang hanya membutuhkan jawaban ya dan tidak itu dalam coaching itu harus dihindari gitu ya. Jadi tidak bertanya apakah, tapi mungkin bisa mengapa seperti itu. Eh, Misalnya saya nih, saya Mas Han ya, saya nanyanya jadinya begini, Bu Ika sudah pernah tanya enggak, Andi sebelumnya, di kelas sebelumnya, itu seperti apa? Apakah juga seperti ini? Nah, seperti itu. Misalnya Mbak Ika belum, oh iya belum, oh coba nanti itu ditanyakan kepada guru kelasnya, apakah memang Andi sudah dari dulu memang seperti ini, atau ke akhir-akhir ini, gitu. Nah, seperti pertanyaan-pertanyaan gitu yang kemudian akan menimbulkan itu. Nah, terakhir-terakhir sih memang betul ini bagus, Mas Han sudah menggali, Mbak Ika sudah menceritakan langkah-langkahnya, cuman yang kurang tepat tadi adalah pertanyaan apakah ya, apakah punya. Nah, kalau seandainya Bu Ika mengatakan tidak, saya tidak punya, berarti sudah stop sampai di situ gitu, tidak bisa. Jadi bisa bertanya seperti itu. Nah, ini kalau eh, Bu Ika tahu nggak profil keluarganya itu bagaimana? Misalnya enggak, oh ingin tahu apa sudah ada cara untuk mengetahui profil keluarganya? Mungkin aja ini pengaruh. Nah seperti itu boleh kayak gitu. Jadi ada keinginan nanti untuk Mbak Ika, oh iya saya berarti anu ya. Memang di coaching tidak memberikan solusi dan itu tidak memberikan solusi, hanya menanyakan apakah sudah ada apa ya, Mbak Ika untuk menanyakan kepada kepada orang lain tentang keluarganya Andi, latar belakang Andi di keluarganya bagaimana. Jadi dari situ nanti bisa Mbak Ika sendiri menarik kesimpulan, oh iya Pak, memang anu Pak keluarganya itu di Andi itu ternyata broken home, misalnya seperti itu. Nah seperti itu. Nah kira-kira Bu Ika langkah selanjutnya apa? Nah seperti tadi sudah. Nah ya hanya fokus kata-kata yang nanti menimbulkan jawaban ya dan tidak itu dalam coaching itu yang dihindari. Itu aja sih. Oke, terima kasih.